Om Swastiastu, selamat sore para pemirsa Mata Bisa Channel. Jumpa lagi dengan saya Tutrasmi Saraswati dalam acara Bincang-Bincang Spiritual bersama Sri Aji Adiburu Siwa Ambara. Adapun topik perbincangan kita pada sore hari ini yaitu tentang bekal hidup. Dan bersama saya sudah hadir Sri Aji. Selamat sore. Selamat sore. Om Swastiastu, Penati Gatre. Becek sekali. Sehat. Sudah sehat, walaupun hujan tetap semangat. Oke, Sri Aji, kebetulan hari ini adalah hari Tumpak Landep. Tumpak Landep ya. Tumpak Landep, di mana kita di Bali merayakan ini sebagai pemujaan terhadap ide Sang Hyang Pasupati. Ya. Dan yang lihat hari ini tanggal pada hari ini cukup unik karena hari ini adalah tanggal 11 bulan 9 tahun 2021. Kira-kira ada makna spiritual apa nih Sri Aji dari kacamata spiritual modern seperti apa Sri Aji? Mungkin ini dibahas dulu sebagai pemanasan sebelum ke topik utama kita. Ya, seperti sudah dipahami yang namanya tumpak landep itu kan ketajaman ya, ketajaman. Nah, jadi hari inilah kita mengasah ketajaman spiritual kita agar kita bisa kembali ke Sang Hyang Pasupati sebagai sang pemberi kehidupan. Kalau tanggal 11 ya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 itu adalah kita, 1 lagi adalah Tuhan. Penyatuan antara jiwa kecil dengan jiwa besar. Ya, tanggal 9 ya angka tertinggi. Sehingga ketika kita bisa menyatukan jiwa kecil dengan jiwa besar, kita akan mencapai puncak spiritual kita, yaitu bisa kembali ke Sang Hyang Pasupati. Luar biasa ya, nanti hari ini hari yang luar biasa. Betul. Semoga bisa mengasah kecerdasan kita sehingga memperoleh kesadaran tertinggi supaya suatu saat bisa mencapai yang betul. Baik, kita kembali ke topik perbincangan utama kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang apa itu bekal hidup. Jadi Titiang pernah mendengar ini di Kesanti. Ya. Ada lagunya seperti, mohon izin yang nyanyikan. Ini kebetulan hujan supaya lebih hangat. Silakan. Bekal hidup manomadi, suka duka lara hati. Berarti 4 bekal. 4 bekal hidup kocak. Bekal kita hidup lahir ke dunia ini ada 4, suka, duka, lara, dan pati. Menurut Si Haji bagaimana nih dari sudut pandang spiritual modernnya? Ya, kalau dari kacamata spiritual Bali modern, kita ini hidup ini kan sebuah perjalanan, sebuah perjalanan spiritual, sama dengan perjalanan kita pergi ke suatu tempat. Kita membutuhkan bekal. Misalnya kita mau ke India, misalnya kita harus ada pasportnya, ada uangnya, ada pakaian yang kita bawa, dan keperluan lainnya. Dan tentunya yang kita bawa adalah hal-hal yang penting. Uang. Iya. Uang. Dan dalam menjalani proses kehidupan ini kita juga punya bekal. Apa itu tadi? Suka, duka, lara, dan pati. Dan pati ini penting sehingga kita membawa. Setiap orang yang lahir pasti membawa bekal ini. Kenapa? Karena dengan bekal inilah yang kita akan pergunakan nanti di dalam proses kita mengarungi perjalanan kehidupan kita. Pasti 4 ini ya. Pasti 4. Kita pasti pernah suka. Pasti pernah bahagia. Pasti pernah menderita, duka. Pasti pernah sakit, lara. Dan yang terakhir pasti akan mati. Dan ini dibekali oleh Tuhan kepada kita karena ini penting. Namun banyak yang menganggap bahwa ini adalah permasalahan. Hidup saya penuh permasalahan, hidup saya penuh penderitaan. Ya memang benar secara pikiran.
Di antara 4 ini kan hanya satu yang membahagiakan. Iya, kebanyakan yang kurang menyenangkan. Iya, si suka saja. Iya, iya. Tetapi ada si duka, Iya, ada lara. si lara, dan si mati ini. Iya, Ini betul-betul menderita. Maka dari kacamata pikiran intelektual, hidup ini adalah sebuah penderitaan. Iya. Makanya banyak orang hidup penuh penderitaan. Ya benar, dari kacamata intelektual atau pemikiran. Coba kita lihat dari sisi kacamata yang lain, kacamata spiritual, Iya. bahwa penderitaan itu penting, sakit itu penting, mati itu sangat penting. Coba misalnya Butut tidak mati-mati, Sampai di atas 100 tahun nggak bisa jalan, bingung juga ya saya gini. coba tidak pernah menderita, coba tidak pernah kena masalah, apakah tahu bahwa hidup ini ada gelombangnya, ada pelajaran? Ya, semua permasalahan-permasalahan itu, mari kita lihat dari segi positifnya. Penderitaan, ya kita bicara tentang penderitaan. Ya. Penderitaan itu ada beberapa macam. Penderitaan fisik yang kita bisa lihat, kemudian ada penderitaan mental, yang terakhir ada penderitaan spiritual. Penderitaan fisik, gitu. Kita bisa lihat. Misalnya sakit gigi, kita bisa rasakan secara nyata, dan ini bengkak, ini sangat menderita. Iya, nggak bisa Bahkan makan. lebih menderita daripada sakit hati. Iya, ada lagunya. itu sakit gigi. Iya, iya. Kan ada sakit mah, Iya. ada sakit jantung, Iya. ada sakit asma, ada sakit stroke. Iya. Betapa menderitanya. Itu. Penderitaan fisik yang kedua, ketika kita kekurangan uang, ketika kita kelebihan utang. Kekurangan uang sama kelebihan utang kira-kira 11-12 jika saja. Iya. Iya, iya. Betapa menderitanya hidup ini. Iya. Apalagi di zaman corona seperti ini, susah mencari uang. Iya. Sedangkan tagihan-tagihan Tetap ada. tetap ada, Iya. pemasukan sedikit. Iya. Inilah sebuah penderitaan Iya. bagi pikiran kita. Iya. Itu. Kemudian ada penderitaan mental. Penderitaan mental ini misalnya terjadinya ketidakharmonisan antara seorang suami dengan istrinya, seorang anak dengan orang tuanya, ya, seorang menantu dengan mertuanya, seorang sahabat, ya, seorang kakak dengan seorang adik, seorang teman dengan teman. Iya. Bagaimana rasanya? Iya. Sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya itu di sini. Iya. Penderitaan berikutnya penderitaan spiritual. Iya. Kita sudah berdoa kemana-mana, kita sudah sembahyang kemana-mana, kita sudah ngatur rencana kemana-mana, tetapi doa-doa kita terasa tidak pernah terkabulkan. Kita merasa jauh dari Tuhan. Iya. Ini sebuah penderitaan. Iya. Bahkan ada yang ingin ngengak sana ke mulut gitu. Sing adil dewa itu masa baliknya. Kan dewa ini kita nadil ya nanti. Betul, betul. Sehingga hidup ini penuh penderitaan. Iya, Gitu. iya, iya. Terus bagaimana cara menyikapi hal-hal itu sih, supaya kita bisa menyikapi bahwa memang suka duka lara dan akhirnya pasti kita suatu saat akan semuanya kembali ke sana, bahwa kita semua akan pati, kita akan semua mati, nunggu giliran saja. Ya. Gitu. Gimana caranya menyikapi supaya kita bisa ya tidak terlalu, kalau menderita ya janganlah terlalu menderita gitu. Bagaimana caranya menyikapi? Mari kita sadari bahwa semua penderitaan-penderitaan yang kita alami itu pasti ada hal positif yang akan kita dapatkan. Misalnya kita sakit, Ya. kan sakit nggak bisa ngapa-ngapain, Katakanlah sakit stroke yang Sakit berat, stroke. nggak bisa bangun, sakit stroke, harus dilayani. atau sakit apapun. Ya. Itu sebenarnya orang-orang sakit itu karena dia tidak peduli dengan dirinya. Tidak peduli dengan dirinya. Dia punya tubuh, dia punya pikiran, diporsir untuk kerja. Ya, otaknya disuruh berpikir. Tubuhnya kerja. Bahkan dia tidak kenal waktu. Ya, kadang-kadang dia lupa makan karena kerja. Dia lupa minum, dia lupa istirahat, bahkan tidurnya pun dikorbankan
hanya untuk sebuah pekerjaan. Iya. Ini yang terjadi. Manusia lupa bahwa ada jam istirahatnya, Iya. ada jam makannya, Iya. jam tidurnya. Iya. Iya. Ini sekarang jam tidur dipakai kerja, Iya. jam makan dipakai kerja, jam minum dipakai kerja. Karena tuntutan kerja, Sredi, karena deadline, ada tuntutan ini harus selesai, ini harus selesai, karena tuntutan pekerjaan di zaman sekarang kan Iya. mau tidak mau Kata harus inilah yang membuat fisik kita lemah. Iya, iya, iya. Ketika kita sakit, Iya. itu tubuh sudah mengatakan saya tidak mampu lagi. Makanya harus brak. Istirahat. Ya, coba Butut. Kalau tidak begitu sakit, nggak mau diem. Iya. Semua manusia harus seperti itu. Iya, iya. Maka sakit itu penting untuk menolong tubuh kita agar tidak terlalu larut dalam kerja. Iya, iya. Gitu. Supaya dia tahu kapan istirahat, kapan itu. harus makan. Coba lihat mereka yang sakit-sakit keras tuh pasti dia nakal. Nakalnya apa? Kerja, pikir gitu aja. Dia lupa istirahat, dia lupa makan, dia lupa minum. Makanya, buat. Sekali kena langsung. Artinya kita harus bisa menyayangi tubuh kita. Ya dalam hidup ini janganlah terlalu keras-keras, janganlah terlalu harus gitu ya. Iya, iya, iya. Kita boleh kerja, Iya. tapi kalau terasa capek istirahatlah. Ya, kita boleh kerja, tetapi kalau menguap, dengarkan bahasa tubuh ya. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau tenggorokan terasa kering ya minum. Kalau capek ya istirahat. Gitu saja. Jadi sebenarnya sederhana ya, Sredi ya. Sederhana. Sederhana. Cuman kita saja yang rumit, kita saja yang membuat Target. Iya. Ini harus ini Iya. deadline itu. Iya. Itu alasan saja. Siapa yang bikin deadline? Kalau tidak diikuti memang dibunuh oleh dia. Ya, karena kita profesional, kan harus profesional katanya, harus kalau memang pekerjaannya banyak semua minta selesai pada tanggal yang sama, ini yang berat Sredi. Jadi harus memang tidak tidur gitu. Ya, sebaiknya nanti kalau kerja jujur, saya hanya mampu mengambil pekerjaan segini, jangan semua diterima. Ya, berarti harus lebih memanage, mengelola pikiran, mengelola kemauan, berarti sebenarnya ini Sredi. Kalau toh kita kerja target, kalau sudah tercapai untuk apa? Kita jarang menikmati hasil kerja. Orang yang kerja itu dia lupa. Dia habis ini, habis ini. Nggak bisa menikmati. Hidup yang benar itu adalah kita kerja, kita dapatkan, kita nikmati. Sesederhana itu sebenarnya. Ya sekarang kan banyak orang berpikir bahwa sekarang kerja menyiapkan untuk hari tua, menyiapkan untuk keturunan. Ya bila perlu sampai 7 turunan. Konsep mereka jaga. Emangnya keturunan kita nggak punya otak, nggak punya tubuh untuk kerja? Ya tapi kebanyakan sih seperti itu, Sredi, yang saya lihat nih, yang lihat di kenyataannya banyak orang kerja keras menyiapkan untuk anak biar besok mereka tenang, biar mereka aman. Nanti ya untuk berjaga-jaga aja lah supaya, atau investasi di hari tua ketika tidak bisa kerja ada penghasilan pasif gitu, pasif income yang diperoleh mungkin seperti boleh. Saya banyak punya teman yang mempersiapkan itu, semuanya dipersiapkan, bikin gini untuk ini, bikin ini untuk ini. Drak, virus corona. Apa yang mereka bisa lakukan? Makanya jangan terlalu jauh, jangan berpikir terlalu jauh. Nanti anak saya bagaimana, nanti cucu saya gimana. Gak gimana. Coba mati. Ya anak-anak kita hidup juga dengan baik kan. Jangan terlalu menganggap diri penting. Iya, kadang-kadang susah mengendalikan itu. Kebanyakan seperti itu. Inilah yang harus kita pelajari dalam hidup. Jangan terlalu berambisi. Coba sekarang kita sudah diajarin oleh sang yang corona, bagaimana kita hidup seadanya saja. Toh kita tidak mati. Toh kita masih bisa makan seadanya. Emangnya makan, betapapun kayanya kita, berapa piring makan? Malah yang kaya makannya sedikit. Yang kurang kaya makannya lebih banyak nasi. Yang kaya malah takut diabetes, mengurangi ini nggak boleh, ini nggak boleh. Betul. Iya. Betul. Berarti
Ya secukupnya saja. Secukupnya. Kerja secukupnya saja. Kerja secukupnya. Istirahat cukup, Ya, makan cukup, istirahat cukup, sehingga kita sehat, sehingga kita bahagia. Seperti ya, itu. Betul. Kan target hidup kita, kan perjalanan hidup kita bahagia semasih berjalan ini, Ya. bahagia setelah sampai, Ya. dan bahagia setelah kita meninggal. Ya. Tapi untuk menyadarkan diri bahwa kita kerjanya harus cukup sekian, itu yang kadang-kadang di zaman sekarang Membatasi. Ya. Kita punya pekarangan ini, kita tembokki. Pikiran, tugas kita sebenarnya dalam hidup ini adalah memagari pikiran kita agar tidak berkeliaran. Ya. Yang namanya bahagia itu tidak ada di bulan depan, tidak ada tahun depan, tetapi sekarang. Ya. Sekarang kita bahagia. Besok nggak usah. Besok lagi begitu. Besok lagi sekarang bahagia. Jadi ya sifatnya jangka pendek seperti itu aja Ya, sebenarnya. intinya ketika kita ingin terbebas dari sakit, ya, pertama ya jaga kesehatan itu. Ya. Setelah toh kita sakit, beristirahatlah. Jangan cepat-cepat mau sembuh. Kebanyakan orang yang sakit itu mintanya obat paten. Ya. Tidak benar. Tubuh ketika sakit hanya butuh istirahat. Pilek misalnya, coba istirahat 2-3 hari, selesai dia. Kalau sakitnya sederhana saja, kalau Ya. sakitnya berat nggak bisa. Kalau sakitnya berat, itu pasti ada jangka waktu. Ya. Hamil misalnya, 9 bulan kan. Bagaimana kalau misalnya hamil ini dikeluarkan di 6 bulan? Prematur kan? Ya. Semua sakit, kalau kita terima dengan baik, itu akan lebih cepat dia sembuh. Masalahnya manusia-manusia sekarang itu tidak menerima sakit itu. Ya. Padahal sebenarnya kita ketahui sakit itu adalah memberikan waktu kepada tubuh kita untuk beristirahat. Itu kalau secara kesehatan fisik ya. Ya. Kemudian masalah keuangan misalnya. Ya. Masalah keuangan. Jangan panik. Jangan panik. Kenapa di virus corona ini kita diajak untuk tinggal di rumah? Artinya apa? Kita mendekati orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita kehabisan uang, bisa saja adik kita punya uang. Bisa saja kakak kita punya uang. Ayo kita ngobrol dengan baik. Pasti akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti dibantu ya. Pasti namanya dibantu. Satu keluarga saja. Ya, yang penting jangan memenuhi keinginan kita. Tapi kalau kebutuhan kita pasti bisa. Yang penting kita bisa harmonis. Intinya adalah ketika kita harmonis semuanya gampang. Tapi penting sekali kita membedakan antara kebutuhan dengan keinginan saja ya. Kadang keinginan itu seringkali tidak terbatas. Dipenuhi satu, kurang lagi. Kalau orang Bali menyebutnya ngebekin keranjang padang gitu. Terus akan Iya, keluar, terus akan kurang dimasukkan. saja. Itu. Iya. Sekarang penderitaan yang kedua itu penderitaan mental ya. Penderitaan mental, gimana kita bisa membenahi hubungan kita antara pasangan kita, antara saudara-saudara kita, dengan anak-anak kita, dengan menantu-menantu kita. Ini kita benahi. Kalau ini sudah terbenahi, maka yang namanya mental kita, perasaan kita pulang akan baik. Ya, pulang ke rumah banyak itu yang mau bilang pulang aja sudah bingung dia. Karena ada musuh di rumahnya. Ini penderitaan mental. Kemudian bagaimana kita bisa mencegah penderitaan spiritual? Kita merasa jauh dengan Tuhan. Karena sementara ini kita mencari Tuhan jauh. Kita sering berpikir bahwa Tuhan itu di atas. Sebenarnya Tuhan tidak saja di atas. Tuhan ada di mana-mana. Ya, mari kita cari Tuhan dalam diri kita. Dalam diri kita ada Tuhan yang disebut dengan Atma. Orang tua kita adalah Tuhan terdekat. Pasangan hidup kita adalah Tuhan. Anak-anak kita adalah Tuhan. Mari kita hormati mereka. Kalau kita hormati mereka, mereka pasti memberikan berkah kepada kita. Apapun yang mereka miliki, kalau mereka melihat kita kekurangan, pasti dikasih. Tanpa meminta pun akan dikasih. Jadi kita harus menumbuhkan
sifat ketuhanan dalam diri kita, supaya kita menyadari bahwa siapapun yang ada di lingkungan kita itu adalah juga Tuhan. Betul. Dan ini memang yang harus kita capai dalam proses perjalanan kita mengarungi kehidupan ini. Gitu. Kemudian yang merasa menderita ketika punya masalah. Ya. Masalah hidup ini, ya banyak yang berdoa, Tuhan hindarkan saya dari masalah. Saya terlalu banyak masalah. Ya. Jangan doa seperti itu. Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi permasalahan hidup ini. Karena hidup ini memang penuh masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah arena kita untuk belajar. Ya, belajar sama dengan ketika kita sekolah. Kalau kita ingin naik kelas, kalau kita ingin naik level, ya ada ujiannya. Ya ada ujiannya. Ya, maka kita harus menghadapi ujian-ujian kehidupan ini sehingga kita bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih tabah, bisa menjadi lebih sabar, bisa menjadi lebih bijaksana. Sadari bahwa permasalahan-permasalahan hidup ini akan mengantarkan kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana. Ya, itu yang paham itu Sraji. Pertanyaan berikutnya kan seringkali Tiang sendiri mengalami, atau mungkin sebagian teman-teman mengalami, bahwa kadang-kadang ini masalah proporsi Sraji. Dari yang antara suka dan duka. Lara ini kok proporsi sukanya itu kok seringkali sedikit sekali dibandingkan. Di luar memang ada duka dan lara ini memang jumlahnya 2 berbanding 1. Tapi kok kadang timpangnya ini jauh sekali. Kadang kita melihatnya mungkin karena dari jauh saja nggak tahu sesungguhnya bagaimana ya. Kok orang lain kok hidupnya kok suka, seneng, happy terus gitu. Dukanya jarang lah, mungkin ada tapi tidak sebegitu banyak, kelihatan happy saja. Apa memang itu apa sih yang mempengaruhi Sraji? Pertama, setiap makhluk yang lahir ke dunia ini itu penuh dengan permasalahan. Sebenarnya. Ya, masalahnya dia tidak membilang. Kita pikir padi nggak ada masalah, burung nggak ada masalah. Mereka pun penuh permasalahan. Tapi kita nggak paham. Ini kan ada ilmu bicara dengan padi, bicara dengan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa ngomong. Kalau kita tanya apa sih permasalahan, aku juga banyak tapi aku diam. Sekarang kita yang menganggap permasalahan ini sebagai masalah dan berat, ini akan menderita. Kalau dari segi pikiran kita kan tidak mau masalah, tidak mau menderita. Dia ingin bahagia, ingin bebas dari permasalahan. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang membutuhkan permasalahan ini, ada sesuatu yang membutuhkan penderitaan ini. Siapa itu? Jiwa kita. Ya, jiwa kita. Pikiran kita memang menolak penderitaan. Hidup saya penuh penderitaan. Tetapi jiwa kita, karena tadi proses penderitaan ini, permasalahan ini adalah proses mengembangkan jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi lebih bijaksana. Mematangkan. Ya, mematangkan jiwa. Karena hidup ini kan sebuah proses menjadikan kita lebih matang. Ya, coba pengalaman penderitaan yang kita alami dulu. Coba ayo dengan tenang. Ada nggak nilai positifnya? Ya, hikmahnya maksudnya. Ada hikmahnya nggak? Ya pasti ada. Banyak, bukan pasti ada, banyak sekali. Iya. Sakit misalnya. Setelah menderita sakit itu kita jadi lebih hati-hati dengan kesehatan, betul. Kita terlalu banyak makan makanan tertentu, misalnya kacang, asam uratnya kambuh, sakit tangannya, jadi besok kurangin makannya. Bertengkar dengan seseorang misalnya, kalau bertengkar itu kita kan harus menang kan. Tetapi ketika kita redup, kita berpikir, aduh kenapa ya? Kenapa saya gitukan dia? Saya merasa bersalah. Dengan pertengkaran itu, sehingga ke depannya kita tidak melakukan pertengkaran lagi. Itu. Pokoknya di balik penderitaan ada kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin terbebas dari penderitaan, dari segala masalah, mari kita tingkatkan
kesadaran kita bahwa apa yang ada di dunia ini diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna, maka apapun yang kita dapatkan dari beliau, tujuan beliau adalah untuk menyempurnakan kita. Pasti untuk kebaikan kita. Pasti untuk kebaikan kita. Pasti. Itu. Maka yang namanya 4 bekal itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, sekali lagi jangan pernah berdoa, Tuhan bebaskan saya dari penderitaan, hapuskan segala masalah saya. Tidak. Kalau saya doanya, jauhkan saya dari segala persoalan. Itu salah doanya saya kira. Berikan saya kekuatan, ketabahan, dan kesabaran untuk menghadapi semua penderitaan, menghadapi semua permasalahan. Karena saya yakin ini berkat-Mu. Karena Kamu sempurna, apapun yang Kamu berikan kepada diriku adalah untuk kesempurnaanku. Gitu. Jadi doanya harus dirubah sekarang. Ya. Dan cara pandangnya pun harus dirubah. Ya. Bahwa sakit, ya, sakit ini adalah kita disuruh istirahat, dan sakit ini dia berproses menuju kesembuhan. Setiap yang sakit pasti akan sembuh. Itu orang yang menderita pada akhirnya akan bahagia. Permasalahan-permasalahan ini mengantarkan kita menjadi lebih dewasa. Cuman mungkin perlu kesabaran saja ya. Kadang-kadang kan kita perlu kesabaran dan kesadaran. Ketika menderita, ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu biasanya hati kita itu tidak sanggup, apalagi perempuan itu biasanya itu sering tidak sanggup untuk apalagi jangka waktunya lama. Dan walaupun tadi menyatakan bahwa ini pasti akan indah pada waktunya. Iya. Itu kan kadang-kadang sering disebut di sini si Indah kemana nih, lama sekali jalan-jalannya nggak datang-datang. Gimana kita supaya selalu menyadarkan diri bahwa kita harus sabar, kita harus menerima itu sebagai suatu proses pematangan terhadap jiwa kita, supaya kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, tapi supaya tetap kalau ini kelamaan kadang-kadang ini tidak sabar dan justru kadang pikiran yang terpengaruh lagi. Itu bagaimana kita mengingatkan diri kita secara terus-menerus supaya kita sadar, harusnya begini, sadari, terima itu, ini pasti akan berakhir. Bagaimana caranya? Kembali juga ke karma. Gitu. Karma, bahwa hidup ini juga adalah penyelesaian karma. Kita menganggap diri kita menderita saat ini secara pikiran. Mungkin saja dulu kita punya permasalahan yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini. Itu. Dan dengan mengetahui ini, kita belajar lagi melihat dari kacamata spiritual. Bahwa penderitaan ini adalah suatu proses pembayaran utang yang nanti pada akhirnya kalau selesai utang kita bahagia sekali. Nah, utang lunas biasanya plong. Plong. Ya. Cuman sekali lagi kita perlu sadar dan sabar. Ya, kita belajar kesabaran. Bagaimana kita belajar kesabaran? Nah, disinilah kita perlu seorang penuntun, ya, yang disebut dengan guru-guru spiritual. Karena hanya guru spiritual yang mampu mengantarkan murid-muridnya mencapai kesadaran yang disebut istilah Balinya itu kesadaran dewa. Orang-orang yang menderita biasanya mereka masih dalam kesadaran binatang atau dalam kesadaran manusia. Masih kesadaran buta ya manusia. Nah, kalau kita ingin terbebas dari permasalahan hidup, ayo kita tingkatkan ke dewa ya. Jadi kita harus tingkatkan kesadaran kita supaya kita bisa menerima. Betul. Kita menerima bahwa ini adalah sebuah proses yang harus kita lewati agar kita bisa kembali pulang ke sang para Nindumadi. Ya. Ini satu lagi Sredi. Tadi yang satu lagi kan yang terakhir adalah pati itu. Ya. Gimana kita menyiapkan diri untuk itu Sredi? Mungkin sedikit penjelasan terkait hal itu Sredi. Kita sudah diajarkan oleh leluhur kita bahwa ada Brahmacari, Grahasta, Vanaprastha, Bhiksuka. Ya, di masa Brahmacari, ayo kita mencari ilmu setinggi-tingginya.
untuk bekal menjalani kehidupan di masa gerahasta. Karena di gerahasta yang dibutuhkan hanya satu, uang. Itu untuk mencapai keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Setelah kebutuhan kita tercapai di masa Wanoprastha inilah kita mulai melepaskan. Bagaimana kita melepaskan apa yang kita sudah capai, kita memberikan mandat kepada anak-anak kita, menantu-menantu kita untuk mengambil alih. Kemudian pelan-pelan kita belajar menepi, mempersiapkan diri, ya, agar kita bisa ikhlas melepas semua. Dan karena itu memang harus dilepas. Kita menyadari bahwa siklus hidup ini seperti kehidupan, ada pagi matahari terbit, ada siang, dan pada sorenya akan terbenam. Nah, disinilah kita perlu mempersiapkan diri. Ketahuilah, di dalam hidup ini yang paling membahagiakan bagi jiwa adalah kematian. Tetapi bagi pikiran, yang paling menakutkan adalah kematian. Kenapa? Karena dia lupa dulu dia pernah mati. Dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan pada saat kematian. Ya, maka di masa Wanoprastha menuju Bisuka ini kita harus belajar. Kalau kita mati ini, apa yang akan kita temui pertama? Kemana kita akan selanjutnya? Apa yang kita cari di sana? Ini yang harus kita pahami. Dan ini hanya bisa dipelajari pada guru-guru spiritual yang sudah mapan. Itu menarik sekali saja. Mungkin kita akan lanjutkan di bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian dalam bincang-bincang selanjutnya. Betul, kita bisa bahas semua itu. Baik, Sri, hari ini perbincangannya sangat menarik. Bagaimana kita bisa menerima 4 bekal kehidupan kita itu dengan baik supaya jiwa kita menjadi sempurna, dan pada akhirnya ketika kita suatu saat kembali, kita sudah siap menghadapi, siap melepaskan bahwa kita memang tujuan kita memang kembali kepada Sang Pencipta, Sang Sangkan Paramita. Mungkin demikian saja ini. Oke, baik. Para pemirsa Mata Bijak Channel, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini yang sangat menarik. Kita akhiri kita singkat untuk Prama Santi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.